Alhamdulillah pada hari ini kita sudah dengarkan bacaan tadi surat ke 168 sampai 169. Dan alhamdulillah bahwa saya dengan jadwal yang sudah berjalan ini luar biasa, kita memudah mendengarkan bacaan dan tafsir Ibnu Katsir ya. Di mana ayat 198 ini ayat yang sifatnya universal ya. Karena yang dipanggil ada ya ayyuhan nas, pada seluruh manusia. Jadi artinya tidak ada pengecualian ya. Benar bahwa Quran ini adalah merupakan hudan linnas ya. Sifatnya universal ya. Makanya Quran ini disebut juga sebagai minhajul hayat linnas, petunjuk hidup manusia ya. Tentu dalam perjalanannya manusia ini bagi yang benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah ya, dia tentu beriman kepada Allah. Tapi dalam konteks 198 ini ada perintah di mana manusia disuruh ya, memakan di permukaan bumi ini halalan thayyiban ya. Disuruh mencari rezeki, memakan rezeki ya, yang halal dan thayyiban. Ya, tentu bagi kita orang-orang Islam atau orang beriman, halalan ini jelas dalam kitab maupun ya, sunnahnya adalah sesuatu yang memang jelas kehalalannya ya, halal, ada haram, ada mubah, ada makruh ya, artinya memang sudah diatur dalam penjelasan Quran maupun hadis tentang hal-hal yang halal ya. Namun ada penegasan di sini, halal pun harus thayyibah ya, yang memberi manfaat, tidak merusak ya, tidak menyebabkan fisik itu bermasalah ya. Halal saja kalau terlalu banyak makan misalnya kan makan halal nih di meja makan, tapi sampai muntah-muntah, nah ini tidak thayyib namanya. Atau barangnya halal ya, barangnya halal tapi boleh meminta-minta ya, dalam arti meminta dengan tidak ada uzur yang sifatnya memaksa ya. Pokoknya senangnya minta gitu. Padahal kan dia tahu hukumnya bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah ya. Tapi dalam berpikirnya selalu ingin mendapatkan keuntungan gitu. Jadi selalu ingin meminta. Nah, permintaan walaupun diberikan sesuatu yang halal ini bisa menjadi ya, nanti bisa menjadi makruh, bisa menjadi juga haram ya. Artinya halal di sini juga tentu tidak menyebabkan kehalalan itu menjadi berubah sifatnya. Kemudian halal juga tapi dibuang-buang. Nah, itu juga tidak boleh. Ya, artinya memang harus diperhatikan kemanfaatan halalnya itu. Seperti kita memakan, tapi kita tahu bahwa yang dimakan ini bisa saja menjadi bermasalah dalam tubuh kita. Misalnya sudah diindikasikan secara medis asam urat, tapi kita senang aja makan emping atau kacang-kacang, senanglah ngemil kacang, padahal dia ya ini halal gitu. Tapi itu bisa berdampak kepada kesehatan fisik. Nah, ini juga disebut tidak boleh memakan sesuatu yang pada akhirnya merusak tubuh ataupun menyebabkan fisik itu bermasalah. Nah, artinya secara medis itu juga harus kita perhatikan akibat dari makanan kita.
Jadi ya yunas kulu ya. Inna fil ardi halalan thayyiban ya. Wala tattabi'u apa ayat itu tadi? Khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Nah, sudah kita bedah ya, syaitan ini adalah setiap iblis yang memang kerjaannya benar-benar ingin ya mencari sebanyak-banyaknya teman untuk menjadi teman dia di dalam neraka jahim. Tadi sudah dijelaskan juga. Ya, artinya bahwa syaitan itu selalu membisikkan, mengajak kepada kita untuk ya, baik dalam hal memakan tadi ya, memakan seperti Nabi Adam sudah dilarang jangan mendekati buah khuldi ya, pohon itu, tapi oleh setan terus dikasihkan pemahaman-pemahaman sehingga terpedayalah gitu. Ya, kita juga sama ya, kadang bergaul ya, secangkir minuman misalnya. Ya, itu sih awal-awalnya ya sekedar untuk pertemanan saja. Tapi kenyataannya banyakkan ya kita atau artis itu terbawa sampai ke menjadi ketergantungan atau pemakai narkoba dan sebagainya. Ya itu semua awal-awalnya ya dibisikkan hanya untuk ya bergaul aja, pertemanan gitu. Lama-lama ketergantungan, lama-lama menjadi sesuatu yang hobi. Nah, kita juga bisa katakan bahwa setiap yang mengajak kepada perbuatan maksiat kepada Allah itu adalah setan. Setan sudah juga kita gambarkan minal jinnati wan nas, bisa berubah wujudnya dalam bentuk manusia, bisa juga dalam bentuk jin. Kalau dalam bentuk manusia, ya tentu setiap orang yang mengajak kepada kemaksiatan, jelas itu setan dalam wujud manusia. Terserah mau dia ganteng, mau dia cantik, ya pokoknya itu dia dah, setan dah. Jadi dalam konteks tertentu boleh juga tuh setan lu gitu. Ya artinya memang disitulah wujud membuat kita itu terpedaya. Apalagi kalau dalam bentuk jin, jadi nggak kelihatan ya. Tapi bagi orang-orang tertentu yang bersekutu dengan jin, dia bisa melihat. Nah ini juga kadang-kadang menjadi sebuah kondisi di mana kita terpedaya juga gitu. Ada teman ya, apalagi dalam situasi dan kondisi sehari-hari bergaul, ya dia mungkin dikenal alim, tapi juga kadang-kadang bicaranya setengah tidak sadar gitu. Ya tidak ada bentuk-bentuk persekutuan dengan jin itu di mana jin menjadi bagian dari kehidupannya sehari-hari. Nah ini makanya dalam surat jin itu tidak boleh kita bertawun atau meminta bantuan kepada golongan jin ini, karena tidaklah dia membantu manusia kecuali untuk menambah kesesatannya ya. Jadi awal-awalnya dia bantu, lama-lama minta persyaratan, harus pakai kopi hitam, harus pakai ayam putih, harus pakai apel jin misalnya, harus pakai menyan, sebelum berdoa menyan dulu. Ya, itu juga bentuk-bentuk di mana persyaratan yang dikemukakan oleh bangsa jin. Ya. Karena dia mau bagaimana caranya supaya manusia itu nurut aja dengan pembicaraan dia. Ya. Sehingga ada satu kisah di mana ada dua orang yang mau memasuki sebuah gerbang, tapi di gerbang itu ada penjaganya. Tidak boleh melewati gerbang itu kecuali harus memberikan sesembahan. Nah, orang soleh ini berusaha tidak boleh melarang gitu untuk tidak memberi sesembahan. Si penjaga bilang, ya udah nggak usah yang lain deh, apa aja yang bentuk yang bisa kamu kasih, yang penting kamu bisa ada sesuatu yang diberikan. Nyamuk juga boleh, syarat aja. Dia akhirnya dia kasih nyamuk. Ya bagi dia kan logikanya sederhana. Ya. Apa sih artinya nyamuk kan gitu? Tapi
karena menuruti apa yang dikehendaki berupa judulnya sesembahan ini, maka dia termasuk juga kategori musyrik. Makanya betul-betul harus kita pahami bahwa segala hal yang bentuk imajinasi, pikiran, ajakan, sebuah motivasi yang menghendaki adanya sebuah persyaratan dalam kehidupan ini untuk memperantarai kita berdoa kepada Allah, itu harus benar-benar hati-hati. Ya, dapat cerita juga saya tuh waktu kalau di sekitaran Ka'bah itu kenapa dijaga ketat kiswah itu gitu. Jadi banyak kiswah itu yang sobek-sobek karena diambil kiswah itu untuk ya untuk apalah kita juga nggak ngerti gitu. Tapi ya itu. Kemudian kenapa tanah makam juga dilarang untuk diambil dan sebagainya? Ya pada saat ziarah, apalagi kalau tempat-tempat itu dianggap sebagai makamnya para alim ulama, para waliullah. Ya, jadi diambil tanahnya, diambil apanya lah ya sebagai sebuah persyaratan pendekatan diri kepada Allah. Ini benar-benar khutuwat syaitan. Ya. Jadi harus kita lawan, harus kita nafikan, harus kita benar-benar menghindari. Kenapa? Karena innahu lakum aduwwun. Setan itu tidak ada toleransi. Dia murni benar-benar dan nyata benar bahwa dia adalah musuh bagi kita semua. Ini betul-betul harus diperhatikan ayat ini yang menunjukkan bahwa tidak ada persahabatan dengan makhluk jin ini. Walaupun dalam konteksnya Nabi Sulaiman dibolehkan ya, dalam konteks raja-raja dulu menggunakan jin sebagai bagian kekuatan perang. Misalnya ada pasukan jin, ya walau alam dalam konteks tertentu dan memang benar-benar bahwa jin yang dimaksud sini adalah jin-jin yang soleh ya, jin-jin yang memang yang taat kepada Allah sehingga terhindar dari bentuk-bentuk kemusyrikan, bentuk-bentuk persekutuan yang sifatnya menggantungkan diri kepada bangsa jin. Ini juga harus benar-benar kita perhatikan ya. Karena dalam sejarahnya ya kita tidak bisa menafikan bahwa peran jin juga ada ya. Seperti kisahnya Ratu Bilqis, jin juga menawarkan bahwa sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya, singgasananya Ratu Bilqis sudah sudah ada di hadapannya. Itu tawaran dari bangsa jin ya. Tapi tawaran dari seorang yang alim, orang soleh, sebelum matanya itu berkedip sudah ada singgasana di depan Nabi Sulaiman. Nah, artinya di sini menunjukkan bahwa keilmuan, kesolehan seseorang itu lebih kuat daripada kekuatan jin. Makanya jin tidak akan mampu memperdaya ya, hamba-hamba Allah yang soleh ya. Itu sudah jaminan dari ayat Qur'annya, nanti akan kita temukan dalam ayat berikutnya nanti bahwa jin tidak akan mampu ya dengan segala kekuatannya untuk memperdaya orang-orang yang soleh ya. Ya, sekali lagi bahwa innahu lakum aduwwun di sini benar-benar memberikan sebuah isyarat kepada kita apapun bentuk ya. Bentuk yang ada di hadapan kita, baik dari orang-orang, dari teman kita, atau bisikan yang ada dalam pikiran kita, yang sifatnya kita secara akal kita tuh memahami bahwa itu akan mengarah kepada kemaksiatan, ya, mengarah kepada perbuatan salah dan dosa, itu jelas adalah syaitan. Ketika itu juga kita harus berlindung kepada Allah. Fasta'id billah. A'udzu billahi minasyaitonir. Terus ayat 199. Innama ya'murukum bisyu'i wal fahsya. Innama ya'murukum bisyu'i wal fahsya. Nah, ini kalimatnya innama tahsis ya.
hanyalah. Jadi tidak ada pekerjaan lain, meniadakan bentuk kegiatan lain kecuali perbuatan su' dan fahsya. Innama, hanyalah, makanya kan kalimatnya innama, hanyalah ya. Jadi tidak ada logika lain di dalam argumentasi kita bahwa nggak selamanya setan itu jahat sama kita misalnya. Misalnya dalam bentuk kesurupan, kita sedang ngobatin orang yang kesurupan gitu. Kemudian sepertinya setan ini ulama juga gitu. Dibacain ayat, kepintaran dia ayatnya ya. Dikasih pemahaman tentang Islam, dia lebih pintar lagi daripada Islam. Tapi dalam konteks pembicaraannya selalu mengarahkan harus ada syaratnya. Kalau mau saya keluar dari jasad ini harus pakai daun kelor misalnya, atau harus minumkan kopi hitam atau misalnya, itu bentuk-bentuk persyaratan. Ya artinya benar-benar harus kita pahami bahwa syaitan dalam bentuk apapun logika yang disampaikan kepada kita, innama, ayatnya innama, hanyalah ya. Jadi tidak ada motivasi lain dia itu kecuali untuk perbuatan kita, untuk terjerumus dalam perbuatan su' ya, buruk, wal fahsya, dan merusak manusia. Su' itu lebih kepada perbuatan buruk bagi kita. Tapi kalau fahsya itu kita sudah berbuat buruk tapi berdampak juga kepada orang lain. Nah itu namanya fahsya ya. Fahisya, perbuatan yang menyebabkan orang lain ikut celaka karena kita ya. Nah, itu perbuatan buruk. Misalnya ada pilot bunuh diri, menjatuhkan pesawatnya dengan cara menabrak atau dan sebagainya. Nah perbuatan dia itu, bunuh diri dia itu fahsya sifatnya. Kenapa? Karena terdapat banyak orang yang ikut celaka karena perbuatannya ya. Itu disebut fahsya. Makanya dosanya lebih besar lagi. Makanya dosa yang diakibatkan oleh kita itu jangan sampai menimbulkan fahisyah ya. Apalagi kalau kita mencontohkan sesuatu yang sifatnya su' ya. Kemudian orang banyak mengikuti kita. Nah ini juga perbuatan dosa yang terus mengalir dalam keburukannya kepada kita. Karena sifatnya fahsya. Mungkin pada kesempatan yang lalu kita juga sudah bicara tentang orang merokok. Orang merokok ya memang dia merusak dirinya, tapi juga kalau secara medis itu berpengaruh kepada orang lain, ya, menyebabkan orang ikut, bahkan dikatakan secara medis bahwa orang yang merokok pasif itu lebih berbahaya. Karena sifat ketahanan tubuhnya tidak terlatih ya. Kalau yang merokok itu kan sudah terlatih, sudah biasa dia diasapin kan gitu. Tapi yang tidak biasa diasapin ini kan tiba-tiba kena asap gitu. Nah itu juga reaksi tubuhnya berbeda dengan ketahanan bagi yang merokok. Maka harus hati-hati betul kita dalam konteks berbuat sesuatu yang memang harus kita pahami bahwa bagaimana tentang perbuatan su', bagaimana tentang perbuatan fahisyah atau yang menimbulkan dampak lebih luas. Nah, kebakaran hutan misalnya, awalnya kita bikin api unggun misalnya karena acara pramuka, kemudian lahirlah karena ada medianya itu terjadi topan atau angin kencang sehingga meluas apinya. Nah itu juga akhirnya berdampak. Nah ini hal-hal yang harus kita imani, kita yakini, dan di dalam konteksnya akidah ya, bahwa setan itu apapun bentuknya, baik dalam bentuk wujud manusia maupun jin, harus dipahami bahwa tidak ada pekerjaan lainnya, ada motivasi yang tersembunyi bagi ajakannya dan bisikannya, itu adalah perbuatan yang buruk ya, perbuatan yang fahisyah ya. Maka harus diikutkan dalam diri kita bahwa saya adalah musuhnya setan. Saya harus bangga menjadi musuhnya setan. Jadi apapun bentuknya setan, saya tidak boleh mengikutinya. Nah itu harus dijadikan sebuah prinsip ya, simbol hidup. Kaitan dengan menyegerakan beramal soleh ya.
Jadi Rasul luar biasa dalam konteks memberikan teladannya kepada kita, bahwa beliau memiliki harta intinya sih gitu ya, dalam bentuk kepingan emas. Kalau kita sekarang ini kan banyak sekali bentuknya ya, ada yang punya tanah berhektar-hektar, bahkan ratusan hektar, ada yang ribuan hektar. Kalau saya baca itu orang-orang tertentu di Indonesia ini punya tanah sampai ribuan hektar. Ya, kita 100 meter aja susah ya. Kemudian menyimpan di kantornya itu ada brankas ya, ada emas, ada uang ya, dari hasil usahanya dia banyak menyimpan emas. Nah ini juga harus benar-benar mungkin bagi kita nanti suatu saat ini dengan rezeki sebanyak itu. Nah ini sebagai nasihat buat kita, bahwa Rasul saja takut ya, takut apa yang dia miliki itu menyebabkan terganggunya kehusuan, terganggunya cara berpikirnya, terganggunya cara bertindaknya, sehingga dia khawatir gitu, bahwa harta itu menyebabkan dia terganggu kehusuannya dalam beribadah kepada Allah, terganggu orientasi hidupnya, sehingga dikhawatirkan justru menjerumuskan dia, mengganggu pikiran dia, mengganggu selera dia. Ya kadang-kadang kan biasa secara manusiawi nggak bisa dihindarkan gitu. Kita kalau sudah punya duit ya nggak usah besar-besar ya, 10 juta di tabungan tuh, yang tadinya nggak biasa megang duit 10 juta, dapat ya tabungan hanya sampai 10 juta. Udah kepikir kalau nggak buat DP mobil ya buat beli motor kan gitu, atau ya artinya harta itu akan mampu ya memperdaya kita di dalam konteks berpikirnya ya. Jadi ada yang disebut dengan tul amal ya. Orang yang selalu panjang angan-angannya karena terpedaya atau terbawa oleh keinginan terus menumpuk harta. Nah ini yang pada akhirnya menyebabkan itu tadi halal tapi akhirnya membuat kita tersesat dalam kehidupan sehari-hari. Halal tapi pada akhirnya membuat kita malas untuk beribadah kepada Allah. Halal pada akhirnya membuat kita berlebihan bangga-bangga kepada manusia. Jadi makanya Rasulullah mencontohkan bersegera. Bagaimana caranya supaya harta ini dibagikan aja, supaya dia tidak punya beban dalam konteks memikirkan harta tadi. Lalu bagaimana dengan konteks kehidupan kita saat ini? Kalau semua dibagikan, bagaimana? Bagaimana dengan keluarga? Bagaimana dengan memberi nafkah kepada anak? Bagaimana dengan kita harus punya tabungan untuk jangka panjang, untuk dengan sebagainya. Nah itu semua harus tetap dalam batasan-batasan yang dibatasi cara berpikirnya. Jangan sampai kepunyaan kita itu, kemilikan kita itu atau kekayaan kita itu menyebabkan kita tidak bisa atau tidak khusyuk di dalam ibadah kepada Allah, tidak bersungguh-sungguh kita untuk menunjukkan ketakwaan dan kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau artinya harta ditabungkan atau dipositokan, ya itu sesuatu yang tidak dilarang. Sepanjang harta itu tadi tidak menyebabkan kita berpikir ngelamun terus, waduh duit sudah 1 miliar nih, buat apa aja nih, buat ngapain nih. Nah, akhirnya mau sholat aja udah duit banyak ini, mau santai-santai dulu lah, ntar kalau udah umur 50-60 lah mulai busuk. Padahal setelah umur 60 lebih besar lagi hayalannya. Ya karena memang setan berperan dalam konteks ini. Ya artinya dalam Islam tidak dilarang orang itu berharta, punya apa saja, bahkan untuk membangun istana kerajaan, membangun kekuatan negara itu perlu harta, perlu dinar, perlu emas, itu tidak dilarang sepanjang memang tidak menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala.
taala, lalai dalam konteks kita beribadah, ya, beramal soleh, dan apalagi harta itu menimbulkan rasa ujub, rasa bangga dan seterusnya yang pada akhirnya membuat kita tersesat, ya, atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya dalam konteks ini sebuah tuntunan buat kita orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, bahwa harta adalah sebuah anugerah, ya, ujian. Hendaknya kita benar-benar mempergunakannya, karena harta itu pertanyaannya dari, ya, kemudian kemana, dari mana didapatkannya, kemudian kemana dibelanjakannya. Jadi depan belakang ditanya. Artinya memang benar-benar, sehingga ada satu kisah seorang hartawan yang memiliki duit, ya pokoknya konglomerat lah, mau meninggal ditanya kepada keluarganya, siapa yang mau nemanin saya di dalam kubur ini selama 40 hari. Ada kisah seperti itu. Nggak ada yang mau, anak pun yang nggak ada yang mau. Sampai meninggal juga konglomerat itu belum ada yang siap menemani dia dalam kubur selama 40 hari. Tapi ada satu orang fakir, ya, yang kerjaannya mengumpul kayu bakar gitu, mendengar kisah ini sehingga dia tertarik untuk mendapatkan separuh harta dari konglomerat ini. Dia mau menemani dia di dalam kubur itu. Kemudian dalam kisahnya itu dimakamkanlah kedua orang ini. Yang satu karena memang dia punyanya cuma kampak saja, dibawa ikut dalam kuburnya itu, menemani si konglomerat yang sudah jadi mayat ini. Nah ternyata dalam 40 hari dia di dalam alam barzah itu, dalam kubur itu, justru yang ditanyakan kampaknya dia gitu. Kampak ini dari mana didapatkannya, dipergunakan untuk apa, terus aja tuh tiap hari diulang lagi tentang masalah kampak aja tuh selama 40 hari. Sehingga selesai pada saat hari ke-40 itu akan dikeluarkan dia dari makam itu, belum ditanya tuh yang konglomerat tuh, masih dia aja yang ditanya tentang kampaknya aja. Pada saat dia dikeluarkan dari kuburan itu, ditunggu oleh orang banyak, kemudian dia justru lari dari makam itu, tidak lagi mau memperhatikan harta yang dijanjikan untuk separuh dari harta konglomerat tadi, karena dia saya tidak butuh lagi dengan apa yang ada di dunia ini. Orang kampak aja udah susah katanya. Cuma kampak ini, pertanyaan sampai 40 hari kampak terus, apalagi punya harta banyak kan gitu. Jadi benar-benar dalam kisah ini, walau alam kisahnya seperti apa, yang jelas ini sebagai ibrah buat kita, bahwa satu barang aja dipertanyakan, tidak ada yang luput dari pertanyaan Allah, dan tidak ada yang luput dari hisaban, pertanggungjawaban, walaupun sebesar biji zarah istilahnya itu. Ya. Nah ini nasihat yang luar biasa buat kita semua tentang hadis ini, untuk kita berseragam diri, ya, menafkahkan harta itu, sehingga benar-benar kita bisa memindahkan istana dari dunia ke alam kubur. Bagaimana cara memindahkannya? Ya, punya harta banyak, bangunlah masjid. Ya, karena siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangun istana di dalam surga. Bangunlah pondok pesantren, bangunlah tempat-tempat yang memberi manfaat bagi manusia. Itu cara memindahkan istana dari dunia ke surga. Cara memindahkan harta kita dari apa yang kita miliki di dunia ini, untuk nanti kita hidup bahagia di alam akhirat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sedikit gambar ini menguatkan pemahaman kita tentang surat Al-Baqarah ayat 198 dan 199, dan hadis tentang bersegera diri untuk memberi kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih jazakallah khairan katsiran buat Abu Bakar atas penjelasannya. Sangat lengkap ya, mulai dari penjelasan mengenai makanan yang halal, kemudian
bagaimana syaitan itu yang harus kita musuhi, dan bagaimana kita bisa menggunakan harta kita untuk jalan yang benar dan bersegera untuk mencontoh apa yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini berkesan di hati kita semua, dan kita berdoa dan berusaha untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin pada pagi hari ini tidak hadir di majelis kita ini. Marilah kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.